Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsa Sema Azhari akan menyampaikan materi pendidikan yang berjudul Pendidikan Rohani. Pengertian pendidikan rohani. Pendidikan rohani adalah penguatan kekuatan spiritual bagi anak dan penanaman iman dalam diri mereka sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan naluriah beragama mereka, menata sifat mereka dengan tata krama dan meningkatkan kecenderungan tekad bakat mereka dan mengarahkan mereka pada nilai-nilai spiritual, prinsip dan suri tauladan yang mereka dapat dari keimanan yang benar pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik dan buruknya. Pendidikan rohani terkait dengan materi akidah atau keimanan. Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqoda yang berarti ikatan dua utas tali dalam satu buhul sehingga menjadi bersambung. Akad juga berarti janji kesepakatan antara dua orang yang melakukan perjanjian, sedangkan menurut terminologi, akidah adalah sesuatu yang diyakini dalam hati dan menjadi kepercayaan yang teguh tanpa kebimbangan dan keraguan. Keimanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keyakinan, ketetapan hati, atau keteguhan hati. Secara istilah, yaitu kepercayaan yang diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal kebaikan 10 dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya, iman tidak hanya berarti percaya akan tetapi harus dibarengi dengan keyakinan tersebut berupaya mampu mendorong seorang muslim untuk berbuat dan bertindak sesuatu dengan nilai-nilai keimanan. Selanjutnya, redaksi hadis dan penjelasannya. An Nabi Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimati ifadillaha yahfadka ifadillahu tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lamu annal ummatu la wajtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yunfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa ini ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil a'lamu wajafatil suhufu rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari saya membonceng di belakangin Nabi, kemudian beliau bersabda, wahai anakku, sesungguhnya saya akan mengajarkan beberapa kalimat hal kepadamu. Peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Jagalah larangan Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah oleh bahwa seandainya umat manusia berkumpul dan bersepakat untuk memberikan sesuatu pertolongan kepadamu, niscaya mereka tidak akan memberikan pertolongan kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakanmu sedikit pun juga kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Pena telah terangkat dan tulisan-tulisan pada buku catatan telah kering. Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan ia berkata hadis hasan sahih. Selanjutnya, analisis bahasa. Nabi seorang guru yang penuh kasih sayang, yang senang memanggil muridnya dengan ungkapan yang dicintai muridnya. Ya gulamu, wahai anakku. Sebelum Rasul menyampaikan materi pengajaran, diberitahukan kepada muridnya agar siap menerima pelajaran dengan ungkapan beliau, ini u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu.
Kesiapan murid menerima pelajaran merupakan syarat untuk mencapai sesuatu pengajaran. Jika kedua belah pihak tidak ada kesiapan, tentu materi pengajaran yang disampaikan kepadanya sia-sia, tidak akan berhasil mengantar anak didik kepada tujuan yang ingin dicapai. Setelah murid siap menerima pelajaran, baru dimulai pengajaran itu, yaitu ihfadillahu yahfadzika. Peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Maksudnya yaitu peliharalah segala perintah Allah untuk dilaksanakan dan peliharalah segala larangan Allah untuk jauhi, yaitu dan selalu takwa kepadanya di mana saja berada. Rasulullah juga memberikan bimbingan agar senantiasa meminta sesuatu hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta berdoa, mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Rufi'atil a'lamu wa jaffatil suhufa. Pena telah terangkat dan tulisan-tulisan pada buku catatan telah kering. Segala keputusan Allah, qada, tidak dapat dihapus atau diganti kecuali dikehendakinya. Pena terangkat maknanya jika tidak ada qada pada sesuatu maka tidak akan terjadi apa-apa. Sedangkan telah kering segala lembaran, maknanya sesuatu yang telah diputuskan Allah dengan qadanya sudah kering tidak akan dapat dihapus lagi kecuali dengan kehendaknya. Penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan keindahan pengajaran yang diberikan Rasul kepada seorang anak yang masih berusia muda belia, yaitu Ibnu Abbas yang pada waktu itu sekitar berusia 10 tahun. Nabi, seorang guru, memboncengkan muridnya di sebuah kendaraan. Disitulah terjadi proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Proses kegiatan belajar dapat dilaksanakan di mana saja sekalipun dalam sebuah kendaraan, tidak harus dalam kelas saja. Hadis ini memberi pelajaran keimanan kepada Allah dan konsisten dalam beragama. Dalam pendidikan Islam, faktor keimanan sangat penting ditanamkan kepada anak didik. Ayat terkait Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenakan bagimu. Hadis dan ayat ini mendidik manusia agar mengesahkan Allah dalam berdoa, tentunya dalam hal-hal yang tidak ada kemampuan selain Dia, seperti masalah rezeki, penyembuhan, pengampunan, dan kemenangan. Kemudian beliau menegaskan bahwa segala yang terjadi ini sesuai dengan keputusan qada dan ketentuannya qadar. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan rohani. 1. Menanamkan dalam diri seorang akidah yang benar dan keimanannya sungguh-sungguh kepada Allah. 2. Mengarahkan manusia untuk mengesahkan Allah. 3. Menanamkan keimanan kepada para malaikat, kitab-kitab samawi, para rasul dan para nabi, hari kiamat, dan takdir baik buruknya dalam diri pribadi seseorang setelah keimanan kepada Allah. 4. Mensucikan jiwa seorang mukmin dan membersihkan dirinya. 5. Menanamkan kecintaan seorang mukmin kepada Rasulullah, penutup para nabi dan rasul. 6. Mendorong setiap individu untuk mencari keutamaan dan nilai-nilai akhlak. 7. Membiasakan seorang sejak dini dengan jiwa pengorbanan, ketekunan, dan suka memberi kepentingan orang lain. 8. Penjagaan bagi setiap individu dengan imannya yang kuat dari terjerumus dalam keinginan syahwat, cinta materi, dan pemenuhan tuntunan, dorongan, dan hawa nafsu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.